Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini masih di bab PLSV dan PTLSV. Kita akan membahas bagaimana menyelesaikan PTLSV bentuk pecahan ya. Yuk kita ikuti pembahasannya. Nah, untuk bagaimana menyelesaikan PTLSV bentuk pecahan ini, sebelum itu akan lebih baik, akan sangat membantu jika kita pelajari terlebih dahulu ya PLSV bentuk pecahan. Ini perlu dikuasai dulu nih ya, karena di sini paling tidak kebanyakan sama lah penyelesaiannya ya. Nah, setelah itu juga perlu diulangi kembali, dikuasai lagi dengan baik video sebelumnya, PTLSV menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel ya. Nah, jika kedua video itu sudah dikuasai, maka PTLSV bentuk pecahan ini akan sangat mudah sekali ya. Nah, yuk kita mulai mencoba menyelesaikan soal yang pertama ya dari PTLSV bentuk pecahan ini. 1/3 dalam kurung X plus 2 lebih dari 3 plus 3X per 2. Nah, sama dengan PLSV bentuk pecahan sebelumnya, kita harus meniadakan penyebutnya. Penyebutnya itu 3 dan 2. Nah, maka ini harus kita hilangkan dengan cara mencari KPK-nya. Berapa KPK dari 3 dan 2? Ya, 6. Nah, maka 6 ini akan kita kalikan ke setiap bagian dari bentuk PTLSV ini ya. Nah, di ruas kiri itu hanya ada satu bagian, karena di sini 1/3 kali X plus 2 ya, cuma satu bagian. Nah, sedangkan di ruas kanan ini ada dua bagian, 3 plus 3X per 2, ditandai dengan dipisahkan oleh tanda plus ini. Nah, maka di ruas kiri cukup dikali 6, kalinya itu cuma 1 ya, kita letakkan di depan. Sedangkan di ruas kanan 3 ini kita kalikan 6, kita letakkan di depan, jadi 6 kali 3. Kemudian 3X per 2 juga ini kita kalikan 6, kita letakkan di depannya, maka 6 dikali 3X per 2. Nah, jika sudah, kita awali dengan mencoret yang membagi 6 dibagi 3 itu 2. Kemudian di ruas kanan ini 6-nya juga kita bagi dengan 2, jadi hasilnya 3. Nah, setelah itu kita tulis ya, 2 dikali 1 itu 2, kemudian X plus 2 nya kita tulis lagi, tanda kurungnya masih ada ya. Kemudian di sini 6 dikali 3 18. Kemudian di sini plus 3 dikali 3X. Nah, selanjutnya di sini masih ada perkalian ya, masih ada perkalian. Tadi pembagian sudah kita selesaikan. Kemudian sekarang masih ada perkalian, maka kita selesaikan dulu perkaliannya ya. 2 dikali X 2X, 2 dikali 2 plus 4. 18 yang kita tulis saja. Lalu ini ada perkalian 3 dikali 3X berarti plus 9X. Nah, sekarang perkaliannya sudah tidak ada, maka kita lanjutkan ke proses mengumpulkan variabel di ruas kiri, konstanta di ruas kanan. Ya, berarti 4 perlu pindah ke ruas kanan, 9X perlu pindah ke ruas kiri. Kita tulis yang tidak pindah ya, 2X kemudian 18. 9X positif tambah pindah jadi kurang ya, min 9X. Tambah 4 pindah jadi kurang 4. Nah, 2X dikurang 9X berarti punya uang 2, punya utang 9, berarti masih punya utang 7, jadi min 7X. 18 dikurang 4 ya 14. Nah, kemudian perhatikan ini koefisiennya masih negatif. Ini koefisiennya negatif, maka kita perlu pindahkan nih min 7 ini
Nah, kita tulis yang tidak pindah X dengan 14. Min 7X ini operasinya apa? Operasi perkalian ya. Maka min 7 pindah jadi pembagian ya, karena di sini perkalian jadi pembagian. Jadi bagi min 7X. Min 7-nya tidak berubah ya. Perkalian jadi bagi, maka min 7-nya tidak berubah. Nah, perhatikan ini. Awalnya X ini koefisiennya negatif min 7. Sedangkan ini koefisiennya positif 1. Nah, berarti ketika koefisiennya negatif berubah menjadi koefisiennya positif, maka tanda pertidaksamaannya ini akan berubah, akan dibalik. Tadinya lebih dari ya, dibalik menjadi kurang dari. Begitu ya. Maka di sini X kurang dari 14 dibagi min 7 berapa? Min 2. Nah, selesai ya. X kurang dari min 2. Nah, selanjutnya. Sekarang kita tinggal menuliskan penyelesaian-penyelesaiannya ya. Yang pertama, penyelesaian yang pertama kita tulis dari hasil akhirnya ya. X kurang dari min 2. Yang berikutnya adalah kita tentukan himpunan penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaian. Kita singkat HP. X kurang dari min 2. Yang kurang dari min 2 itu apa saja? Ya, min 3, min 4, min 5. Banyak sekali ya. Nah, karena banyak sekali, maka kita simbolkan cukup dengan 3 titik seperti ini, yang artinya dan seterusnya. Jadi jika kita baca min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian bentuk yang ketiga, grafik penyelesaian. Kita tulis grafik penyelesaiannya dalam garis bilangan ya. Ada min 3, kemudian min 4, min 5, dan seterusnya ya, seperti ini. Itulah 3 bentuk penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya. Kita coba soal yang kedua ya. Tentukan penyelesaian dari ini ya. X plus 1 per 2 min 2 lebih dari X plus 3 per 5. Seperti biasa, targetnya kita meniadakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 2 dan 5. Berapa KPK-nya? 10 ya. Nah, maka setiap bagian di sini kita kalikan dari 10. Di ruas kiri ini ada berapa bagian? Ini ada 2 bagian ya. Pecahan yang pertama, kemudian di sini ada dikurang 2. Di ruas kanan ini cuma ada 1 bagian ya. Maka kita buat terpisah seperti ini, dan pecahannya kita beri tanda kurung ya, karena akan kita kalikan. Pecahan yang pertama kita kalikan 10 ya. Kita tulis 10-nya saja karena perkaliannya sudah ditandai dengan tanda kurung ini. Kemudian dikurang 2 kita beri jarak karena kita akan tulis 10 di sini. Di antaranya 10 dikali 2 ya. Jadi dibaca min 10 dikali 2. Kemudian di sini di ruas kanan kita kalikan 10 juga. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal coret ya. Kita bagi 10 dibagi 2, 5. 10 dibagi 5, 2. Nah, kita tulis ya 5-nya 5, kemudian dikali X plus 1 ya, per 2-nya sudah hilang ya, jadi tinggal X plus 1. Kemudian min 10 dikali 2, min 20, lebih dari 2 dikali X plus 3 ya, karena per 5-nya sudah dicoret, sudah habis, jadi tinggal X plus 3. Nah, di sini masih ada perkalian, masih ada tanda kurung, maka kita kalikan ya. 5 dikali X, 5X, 5 dikali plus 1 plus 5. Kemudian ini min 20 lebih dari, kita kalikan yang ini, 2 dikali X, 2X, 2 dikali plus 3 plus 6. Nah, tanda kurungnya, perkaliannya di sini sudah tidak ada ya.
Maka kita lanjutkan mengumpulkan variabel di ruas kiri, konstanta di ruas kanan. Berarti 5 perlu pindah, min 20 perlu pindah ke ruas kanan. Kemudian ini juga nih, 2x perlu pindah ke ruas kiri. Nah, maka kita tulis yang tidak pindah, 5x dan 6 ini tidak pindah ya. Nah, selanjutnya 2x ini positif pindah jadi negatif, min 2x plus 5 tambah 5 pindah jadi kurang 5. Dikurang 20 pindah jadi tambah 20. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung. 5x dikurang 2 jadi 3x lebih dari 6 dikurang 5 1 ditambah 20 21. Nah, di sini koefisien dari x ini positif ya. Jadi boleh dipindah, boleh tidak ya. Di sini misal tidak pindahkan, jadi langsung 3x berarti 3 dikali berapa yang hasilnya 21. Maka kita dapatkan 3x lebih dari 7 ya. Jadi 3 dikali 7 ya, yang hasilnya 21. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal mencari. Kita akan mencari penyelesaiannya. 3 penyelesaiannya ya. Jadi penyelesaiannya adalah yang pertama kita ambil dari hasil akhir dari penyelesaian ini, x lebih dari 7. Kemudian yang kedua, kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. X lebih dari 7. Yang lebih dari 7 itu angka berapa saja? Ya, 8, 9, 10, 11. Wah, banyak sekali ya. Karena banyak sekali dan tak terhingga, maka kita tulis titik-titik 3 di sini, yang artinya dan seterusnya ya. Maka kita membacanya menjadi 8, 9, 10 dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat grafik penyelesaiannya ya. Kita buat grafik penyelesaian seperti ini, 8, 9, 10. Nah, kita tandai 10, 9 dan 8 ya. Jadi 8, 9, 10 ini kita sudah tandai dengan titik cukup besar seperti ini. 11 dan seterusnya 12 di sini kita tidak perlu tuliskan ya. Inilah grafik penyelesaiannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya, bisa dipahami ya. Jika ada yang kurang dipahami, tanyakan melalui kolom komentar atau tonton lagi videonya 2 atau 3 kali ya, supaya bisa lebih dipahami. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.